Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para santri Ihya yang saya cintai, mari kita lanjutkan pengajian Ihya seperti biasa pada malam Jumat. Mohon maaf karena ada sesuatu sehingga saya memulai pengajian malam ini agak terlambat. Kita akan mulai ngaji Ihya seperti biasa dengan menghadiahkan Fatihah kepada muallif kitab Ihya, yaitu Imam Ghazali, dan juga kita akan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Kiai Hanif Muslih yang baru saja meninggal tadi siang di Meranggen. Kiai Hanif adalah pengasuh pondok Futuhiyah Meranggen, pondok yang dulu didirikan oleh seorang kiai besar dari Demak, dari Meranggen, yaitu Kiai Muslih, yang merupakan perintis pertama berdirinya Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah ya pada tahun 50-an bersama Kiai Hafid Rembang. Kiai Muslih ini adalah Kiai Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, dan beliau juga dikenal sebagai kiai yang karyanya banyak dibaca di pondok-pondok pesantren, terutama terjemahan beliau atas Manaqib Syamsul Qadir Al-Jilani ya. Kiai Hanif adalah salah satu putra dari Kiai Muslih Meranggen Demak Futuhiyah, pondok Futuhiyah yang sangat terkenal ya. Beliau wafat tadi siang. Sedih sekali bahwa para kiai-kiai wafat ya beberapa bulan terakhir ini. Kita hadiahkan Fatihah kepada Kiai Hanif Muslih Meranggen, semoga beliau husnul khatimah dan perjuangan beliau diteruskan, dilanjutkan oleh para putra-putra dan keluarga beliau, dan pondok pesantren Futuhiyah Meranggen terus berkembang walaupun beliau tidak ada. Mari kita membacakan Al-Fatihah kepada beliau, dan juga kita hadiahkan Fatihah pada malam hari ini kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was solihin, wa ila arwahil ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan muallif kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adal barakati wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi madadihi, wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ulama'ina muassisi al-Ma'ahidil Islamiyah fi Indonesia, wa ila arwahi ulama'ina muassisi al-jam'iyyatil islamiyatil ukhra, wa ila arwahi aba'ina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asdiqaina, wa nakhussu khususan ila ruhi al-syekh Kiai Hanif Ibn Muslih, ghafarallahu dhunubahum wa sadara uyubahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Teman-teman semua, kita masih membahas mengenai jebakan atau godaan mulut ya,
yang bisa merusak kita, yang ke-13 yaitu janji bohong. Kita akan membaca kitab Ihya di halaman 1023 di paragraf terbaru. Thumma idza fuhima ma'a dzalikal jazmu fil wa'di fala budda minal wafa'i illa an yata'adzara. Jadi ya salah satu godaan dan jebakan lidah manusia yang bisa merusak kita atau merusak manusia karena tindakan-tindakan mulut yang destruktif ya, itu adalah janji bohong. Meskipun janji itu tidak harus dihasilkan melalui mulut ya. Sekarang janji bisa dibuat melalui berbagai cara. Bisa mulut, itu janji lisan. Tetapi juga janji bisa dihasilkan melalui tangan, melalui tulisan ya. Sekarang banyak orang janji dengan tulisan ya. Atau melalui media sosial misalnya. Jadi janji disebut sebagai jebakan mulut manusia itu memang mengandaikan bahwa memang dulu karena ini masyarakat, mungkin masyarakat yang oral sifatnya, masyarakat yang lebih banyak berkomunikasi lewat mulut daripada lewat tulisan ya, seperti pada zaman Imam Ghazali. Jadi beliau mengkategorikan bohong itu sebagai cobaan, sebagai jebakan lidah atau mulut manusia. Sekarang ya janji bohong tidak saja merupakan jebakan mulut, tetapi juga bisa merupakan jebakan tangan atau jari-jari ya. Apalagi sekarang tidak lagi ditulis tapi hanya dipencet-pencet kan, dipencet-pencet seperti di dalam gadget modern sekarang ini. Jadi janji bohong itu merupakan salah satu afatul lisan atau godaan dan jebakan mulut manusia. Nah, tentu saja janji bohong itu tidak semua janji yang kemudian gagal kita wujudkan, kita penuhi itu masuk dalam kategori janji bohong ya. Karena nanti di sini akan diterangkan oleh Al-Ghazali tentang apa itu yang disebut dengan janji bohong itu, atau janji yang tidak ditepati sehingga itu membuat kita bisa masuk di dalam kategori orang munafik, orang yang punya sifat-sifat nifak atau kemunafikan. Thumma idza fuhima. Kemudian, nah ini kita mulai paragraf baru ya. Thumma idza fuhima. Kemudian jika difahami ma'adzalika bersama tadi itu sebelumnya, yaitu keterangan di dalam paragraf sebelumnya yang sudah kita baca pada minggu yang lalu ya, yaitu tentang janji yang tidak dipenuhi itu. Al-jazmu suatu kepastian atau kemantapan fil wa'di di dalam janji. Jadi ketika kamu membuat janji itu penuh dengan dengan konotasi atau janji kamu itu dibuat begitu meyakinkan sehingga orang yang kamu janjikan itu merasa bahwa kamu pasti akan memenuhi janji itu. Jadi ini bukan janji biasa, tapi janji yang dibarengi dengan konteks tertentu ya, dengan situasi tertentu sehingga orang punya kesan bahwa kamu ini ketika janji itu benar-benar janji. Al-jazmu fil wa'di. Nah, kalau kamu janjinya seperti itu, tidak janji biasa, maka fala budda, maka tidak boleh tidak minal wafai, untuk dipenuhi janji seperti itu. Illa an yata'adzara, kecuali jika sulit untuk al-wafa, untuk memenuhi. Jadi kan ada janji itu yang dibuat dengan biasa saja. Tapi ada janji yang dibarengi dengan korina, dengan bukti-bukti tertentu, dengan tekanan suara, dengan keseriusan, dengan
pokoknya mengesankan bahwa kamu itu janjinya beneran. Ya seperti janjinya para politisi itu. Para politisi itu kan kalau janji sangat meyakinkan sekali. Kita barusan selesai melewati pilkada serentak ya. Tapi daerah saya, Kota Bekasi tidak masuk di dalam rombongan pilkada serentak kali ini. Tapi teman-teman yang mungkin di daerah lain yang mengikuti pilkada serentak mungkin menyaksikan itu bagaimana politisi-politisi itu kalau janji itu sangat-sangat meyakinkan. Nah kalau janji seperti itu maka ya harus dipenuhi, labudda, kecuali jika kesulitan untuk memenuhi. Nah bagaimana kesulitannya itu? Nah nanti akan diterangkan itu. Fa in kana, maka jika ada orang tadi yang janji itu indal wa'di, ketika membikin janji, aziman, bertekad, ala allayyafia, untuk tidak memenuhi janjinya orang ini, fahadha, maka janji seperti ini huwa, adalah an-nifaku, itulah kemunafikan. Jadi kan di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa salah satu tanda-tandanya orang yang munafik, salah satunya itu kan ketika janji tidak dipenuhi. Nah, tidak semua janji yang gagal dipenuhi itu membuat seseorang masuk di dalam kategori munafik. Ya. Janji yang membuat seseorang itu masuk dalam kategori munafik ya, adalah janji yang dibuat dan sejak awal ketika kita janji itu, kita memang sudah sengaja tidak memenuhi janji itu. Jadi janji yang dibuat dengan sengaja untuk dicederai. Ya, itu janji para politisi kan sebagian begitu. Janji para politisi itu kan janji yang memang dari awal ya tidak diniatkan untuk dipenuhi. Karena itu janji hanya untuk tebar pesona saja. Nah, sekarang apalagi di dalam masyarakat yang seperti saat ini ya, di mana kompetisi antara orang-orang yang ingin menduduki jabatan tertentu itu begitu ketat sekali ya. Dalam kompetisi yang ketat seperti itu ya segala hal bisa dihalalkan, entah duit ya, entah janji yang paling muluk-muluk sekali ya. Janji yang sangat memuluk-muluk sekali yang membuai orang, dan orang seolah-olah mempunyai kesan bahwa janjinya itu akan dipenuhi. Nah, janji yang dari awal itu sengaja tidak dipenuhi, nah itulah yang masuk dalam kategori janji yang membuat seseorang itu disebut sebagai seorang munafik, yaitu. Ini apa ya? Ya sekarang kita menyaksikan hal ini sering terjadi ya. Orang janji tapi sengaja untuk tidak dipenuhi. Waqala, dan berkata Abu Hurairah, sahabat Nabi yang banyak hadisnya ya. Qala, berkata, bersabda an-nabiyyu, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang terkenal yang sering kita dengarkan dari para dai-dai, para penceramah, para kiai-kiai ya. Aini salasun man kunna fihi fahuwa munafikun. Salasun, 3 perkara, man barang siapa, kunna yang ada 3 perkara ini, fihi pada orang ini, maka fahuwa, orang ini munafikun, masuk sebagai kategorinya orang munafik itu. Wa in shalla wa in shoma, walaupun dia puasa orang tadi ini, wa in shalla, walaupun dia salat, wa shalla, dan salat orang ini, wa za'ama, dan mengira orang ini annahu, sesungguhnya orang ini muslimun, dia muslim ya. Jadi orang yang punya 3 sifat ini itulah disebut sebagai orang munafik, walaupun dia sholat, puasa, dan mengira dirinya seorang yang sangat religius ya, mengira. Dan banyak kan orang yang mengira sebagai orang muslim itu banyak orang waza'ama annahu muslimun. Ini saya kira jangan-jangan kita juga masuk dalam kategori ini ya. Banyak orang itu yang mengira dirinya muslim ya. Karena apa? Karena dia sholat, karena dia puasa, karena dia menjalankan ritual agama. Jadi waza'ama, za'ama itu berasumsi ya. Berasumsi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu namanya za'ama. Za'ama itu dalam bahasa Arab itu adalah
ungkapan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ini perasaan subjektif ya. Orang mengira dirinya muslim, dan banyak sekali orang yang mengira dirinya muslim itu. Banyak. Bahkan merasa dirinya paling muslim. Bukan saja wa za'ama annahu muslimun ya. Wa za'ama annahu annahu aktsaru islaman. Ya, orang ini yang paling banyak Islamnya, atau ablahu, atau yang paling sesuai dengan Islam gitu. Nah, ini apa itu 3 perkara itu? Idza haddatsa, jika ngomong orang ini, kadzaba, bohong orang tersebut ya. Wa idza wa'ada, dan jika janji orang ini, wa'ada akhlafa, maka mencederai atau melanggar janji orang ini. Wa idza tumina, dan jika diserai kepercayaan, jika dipercaya orang ini, maka khana, akan mencederai orang itu. Jadi ini semua kan tindakan-tindakan yang sifatnya sosial kan. Janji bohong, kemudian ketika ngomong dia bohong, ketika janji melanggar, ketika diserai kepercayaan atau tanggung jawab, dia mencederai tanggung jawab itu. Jadi banyak orang yang mengira dirinya muslim, mengira dirinya beragama ya, hanya karena dia sholat dan puasa, padahal dia masuk di dalam kategori orang munafik. Karena 3 hal ini kan tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah murni. Ini semua adalah tindakan-tindakan sosial. Ini bagian dari kesalehan sosial ya. Jadi orang yang mengira dirinya muslim karena kesalehan individual, tapi pada dasarnya dia munafik karena melanggar kesalehan sosial itu. Nah, janji yang dilanggar dan membuat seseorang masuk dalam kategori munafik adalah ya tadi itu, dalam tafsirannya Imam Ghazali, adalah janji yang dibuat dari awal sengaja untuk dilanggar. Memang kamu tidak punya niat apapun dari awal untuk memenuhi janji itu. Itulah tafsirnya Al-Ghazali. Jadi ini menarik ya, karena selama ini kan kita memaknai hadis ini ya sesuai dengan makna lahiriahnya. Pokoknya orang janji tidak bisa memenuhi, ya munafik dia. Nah, di dalam tafsiran Al-Ghazali tidak begitu. Jadi janji yang membuat orang menjadi munafik adalah janji yang dari awal dibuat dan tidak diniatkan untuk dipenuhi janji-janji itu. Wa qala, dan berkata Abdullah ibn Amr ya. Wa qala, dan berkata Abdullah ibn Amr ya. Ini bukan Abdullah bin Umar ya, ini lain, ini sahabat yang berbeda ini. Kalau sahabat yang terkenal itu Abdullah bin Umar, itu putranya Sayyidina Umar. Kalau ini adalah Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Kalau tadi 3 perkara, sekarang 4 yang membuat seseorang itu menjadi munafik. Arba'un, ada 4 perkara, man, barang siapa, kunna, yang ada 4 perkara ini, fihi, pada orang itu, maka kana, ada orang itu, munafiqun, munafik ya. Waman kanat, waman, dan barang siapa, kanat, yang ada, fihi, di dalam pada orang itu, khallatun ya, 1 sifat saja minhunna, dari 4 ini. Jadi tidak harus 4 seluruhnya, tidak harus 4-4-nya ada, tapi salah satu, maka kana, ada, fihi, pada orang itu, khallatun, 1 sifat ya, minan nifaki, dari kemunafikan. Jadi dia tidak munafik, tapi ada sifat kemunafikan pada orang itu. Hatta yada'a, sehingga meninggalkan orang itu, kepada khallah ini. Pertama, idza haddatsa, sama dengan hadis di atas ya, idza haddatsa kadzaba, ketika ngomong bohong, wa idza wa'ada akhlafa, ketika janji melanggar. Nah, kemudian 2 yang terakhir ini beda dengan hadis sebelumnya, wa idza ahada, dan jika membikin perjanjian, kontrak maksudnya, bukan janji dalam pengertian wa'ada, berjanji kepada seseorang. Ahada itu bikin kontrak perjanjian. Jadi
agreement ya. Maka ghadara, mencederai, artinya janji, kemudian janji dalam pengertian kontrak ya, teken kontrak, mencederai kontrak itu, atau malprestasi kalau dalam istilah sekarang itu ya. Wa idza khasama, dan jika berdebat atau poropadu, artinya bertengkar dalam pengertian tengkar mulut ya orang ini, maka fajaro, bertindak fajir, bertindak zalim, atau bertindak curang orang itu ya. Jadi ketika berdebat atau terlibat di dalam debat kusir ya, khusumah, seperti khusumah itu juga salah satu godaan mulut juga seperti diterangkan pada bab sebelumnya ya. Ketika dia berdebat itu fajar itu artinya adalah dia menggunakan trik-trik yang menipu ya, sehingga memerosokkan lawan debatnya, menggunakan trik yang penuh dengan tipuan, menggunakan cara-cara yang kotor. Jadi menggunakan misalnya contohnya yang sekarang sering terjadi itu, contoh wa idza khasama fajara adalah ketika kita sedang berdebat dengan orang, kita tidak menyangkal atau mendebat isi dari omongan orang yang menjadi lawan debat kita, tapi yang kita serang itu adalah pribadinya orang itu ya. Jadi yang kita serang bukan argumentasi dan pikiran dia, tetapi yang kita serang adalah kepribadiannya, mengenai sifat-sifat perorangan orang itu. Argumentum ad hominem kalau dalam bahasa logikanya itu ya. Jadi kita tidak menyerang, tidak membahas mengenai isi gagasan, tetapi yang kita serang itu adalah hal-hal yang personal sifatnya. Ya kalau di Twitter ya, begitu kita debat, yang kita debat bukan soal gagasannya, tapi informasi mengenai orang itu, keluarganya, tindakan-tindakannya. Jadi mengenai pribadi orang itu, bukan gagasannya. Lalu didoxing, dibongkar informasinya dan segala macam. Nah, itulah bentuk daripada dibentuk dari cara berdebat atau bertengkar dengan cara yang curang ya. Wa idza khasama fajara ya. Wa hadza, dan dua hadis ini, hadis mengenai ayatul munafik ya. Ini bagi saya keterangan yang penting ya. Mungkin jarang kita dengar dari para penceramah keterangan ini. Jadi ini bagi saya keterangan yang penting karena jarang kita temukan dalam ceramah para ustadz atau para kiai pada umumnya. Interpretasi Al-Ghazali mengenai hadis ini adalah ini, wahada, dan hadis ini yunazzalu, diterapkan alaman kepada orang wa'ada, yang janji orang ini, wahwa ala azmil khulfi, wahwa dalam keadaan orang ini jumlah haliyah ya, ala azmil khulfi, berniat atau bertekad untuk melanggar janji itu. Ya, jadi janji yang membuat seseorang itu masuk dalam kategori munafik itu tidak setiap janji, tapi janji yang memang diniatkan untuk tidak dipenuhi, memang sekedar untuk tebar pesona saja itu. Janji yang dikemukakan sekedar untuk membesarkan hati atau membuat senang lawan bicaranya, tapi itu tipuan sebetulnya, tebar pesona. Jadi ayatul munafik itu tebar pesona sebetulnya. Wa huwa ala azmil khulfi. Itulah tafsiran Imam Ghazali mengenai hadis ini. Au tarkil wafa'i, atau meninggalkan untuk memenuhi janji ini, min ghairi udhrin, tanpa ada alasan.
Jadi tidak ada alasan yang masuk akal itu. Sengaja dari awal tidak ingin memenuhi janji itu. Fa'amman, adapun orang azama yang berniat, bertekad orang ini alal wafa itu dipenuhi. Jadi ketika dia bikin janji, dia memang sengaja, ini janji serius, dia kepingin melaksanakan janji itu. Fa'anna maka terjadi atau kelihatan, terlihat lahu bagi orang itu uzrun, suatu uzur, suatu kendala ya. Mana yang mencegah uzur ini kepada orang itu minal wafa'i, dari memenuhi janji tersebut. Nah, kalau keadaannya seperti ini, dia memang sudah dari awal berniat untuk janji beneran dan akan melaksanakan janji itu, tiba-tiba ada kendala, maka lam yakun, tidak ada orang ini munafikon, orang yang munafik. Dia tidak masuk dalam kategori munafik. Wa in jaro, walaupun terjadi atau berlangsung alaihi pada orang ini masifat atau sesuatu, huwa yang ma ini adalah suratun nifaki, gambarnya kemunafikan. Dari luar kelihatannya memang sama dengan sifat kemunafikan pada umumnya, yaitu salah satu sifat kemunafikan kan tandanya bikin janji tidak dipenuhi itu. Secara forma, secara bentuk memang sama dengan sifat kemunafikan, janji tidak dipenuhi. Tapi kalau dilihat dari segi intinya itu beda. Hakikatnya itu bukan kemunafikan, karena orang ini sebetulnya betul-betul kepingin melaksanakan janji itu, tapi tiba-tiba ada kendala, yang ada uzur syar'i, ada kendala yang membuat tidak mungkin untuk melaksanakan itu. Ya, kalau contoh dalam konteks politik ya, yang sekarang mungkin relevan untuk kita garis bawahi, ya misalnya pemerintah Pak Jokowi punya janji akan mengusahakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beliau menjadi presiden sekian persen, 5%, 6% pertumbuhan ekonomi setahun. Tiba-tiba sekarang pertumbuhannya minus 6 atau 5%. Kemarin minus 3% dalam kuartal kedua minus 3%. Sebelumnya minus 6%. Boro-boro tumbuh 5 atau 6% atau 7% seperti dijanjikan oleh Pak Jokowi di dalam kampanye pilpresnya, tiba-tiba turun menjadi minus 6 dan kemudian minus 3, sehingga mengalami krisis ya. Nah, dalam hal ini ya kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, karena ada situasi yang tidak memungkinkan pemerintah untuk merealisasikan janji itu. Ya situasinya COVID, semua negara di dunia lagi krisis ekonomi, ya nggak mungkin dilaksanakan. Itu namanya uzur, itu adalah kendala, uzur syar'i yang membuat seseorang tidak mungkin untuk melaksanakan janjinya itu ya. Walakin yambaghi. Nah, walaupun janji yang seperti ini, yaitu janji yang beneran tapi kemudian gagal dipenuhi karena ada uzur ya. Meskipun janji seperti itu tidak membuat orang yang tidak memenuhi janji seperti ini masuk dalam kategori kemunafikan ya, tetapi yang bagi seyogianya ya, orang tersebut an yakhtariza, untuk menjaga dirinya min suratin nifaki, dari bentuk kemunafikan seperti ini. Walaupun esensinya bukan kemunafikan, hanya lahiriahnya saja, tetap saja kita dianjurkan untuk menghindari situasi seperti ini juga. Aidan juga kama yahtarizu, sebagaimana menjaga orang itu min hakikati, dari hakikatnya kemunafikan. Kalau kemunafikan yang betul-betul, yang hakiki, kemunafikan yang sesungguhnya adalah orang janji dan tidak punya niat untuk memenuhi dari awal. Itu namanya kemunafikan yang sejati. Kalau punya niat memenuhi, artinya punya niat kuat ya, tapi tiba-tiba gagal karena ada suatu kendala yang valid ya, maka bentuknya saja, forma atau bentuk luarnya itu munafik, tapi esensinya, isinya dia bukan orang munafik ya. Nah, walaupun hanya bentuk luarnya saja, kalau bisa kita hindari juga itu.
Wala yambaghi, dan seyogianya tidak an yaj'ala, wala yambaghi, dan tidak seyogianya ya, an yaj'ala, menjadikan seseorang nafsahu, dirinya orang itu ma'dzuran ya. Ma'dzuran 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 diberikan maaf ya, diberikan uzur ya. Jangan kamu mencari alasan supaya membenarkan diri kamu untuk tidak memenuhi janji itu ya. Min ghairi daruratin, tanpa adanya suatu paksaan, hajizatin, yang menghalangi. Jadi jangan situasinya normal tapi kemudian kamu ciptakan kondisi begitu rupa sehingga kamu tiba-tiba punya alasan, punya uzur untuk tidak memenuhi janji itu. Kan bisa juga kan kita merekayasa suatu situasi padahal sebetulnya ya situasinya normal, artinya kamu bisa memenuhi janji itu, tapi dibuat rekayasa begitu rupa sehingga seolah-olah tampaknya kamu itu punya uzur. Itu jangan sampai seperti itu. Kalau tidak ada memang situasi yang memang situasi yang tidak terhindarkan ya. Faqad ruya, maka telah diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada Rasulullah ini wa'ada, pernah janji kanjeng Nabi ini kisah yang terkenal ini ya. Abul Haythami ibn Tayyihana, kepada sahabat beliau namanya Abul Haytham ibn Tayyihan ya. Ini seorang sahabat yang sahabat yang termasuk istimewa ya, karena pernah pada suatu hari itu kisahnya Abu Bakar pada suatu hari pagi hari gitu datang ke rumah kanjeng Nabi. Kemudian ditanya kanjeng Nabi, kamu kenapa kok pagi-pagi kesini Abu Bakar? Wah, saya nggak punya makanan untuk sarapan ya kanjeng Nabi, jadi ya saya keluar rumah itu. Tiba-tiba nggak lama setelah itu ada Sayyidina Umar datang juga. Ditanya kanjeng Nabi, lah kamu ngapain kok kesini pagi-pagi gitu? Sama kanjeng Nabi, saya juga nggak punya makanan untuk sarapan ini, jadi saya keluar rumah supaya tidak pusing gitu, kira-kira begitulah ya. Jadi saya kepengen cari teman untuk ngobrol, jadi datang ke rumah kanjeng Nabi. Kemudian oleh kanjeng Nabi diajak datang ke rumahnya ini sahabat namanya Abul Haytham ibn Tayyihan ini. Rumah beliau itu di pinggiran kota Madinah, di luar kota Madinah ya. Dan Abul Haytham At-Tayyihan ini, Ibnu Tayyihan ini memang orang yang kaya. Dia punya kebun anggur, kurma, punya punya ternak yang banyak ya. Kemudian diajak kanjeng Nabi ke rumahnya Abul Haytham ini, Abu Bakar sama Umar itu. Datang ke sana, Abul Haytham luar biasa senangnya karena jarang kanjeng Nabi datang ke rumah sahabat ini. Tiba-tiba kanjeng Nabi datang, saking senengnya sahabat Abul Haytham ini, jadi diambilkan kurma anggur suguhkan kepada kanjeng Nabi dan dua temannya ini, Abu Bakar dan Umar ini. Kemudian oleh Abul Haytham, kanjeng Nabi mau pulang dicegah itu. Kanjeng Nabi, kalau bisa saya harapkan sejenak di rumah saya dulu. Ya karena saking senengnya, karena kanjeng Nabi jarang datang karena rumahnya jauh dari Madinah memang. Saking senengnya itu disuruh tinggal sebentar sampai makan siang. Makan siang disembelihkan kambing itu. Karena dia punya ternak banyak, dia menyembelih kambing dan dimasakkan yang paling lezat untuk disuguhkan kepada kanjeng Nabi dan Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu. Nah, waktu
mau menyiapkan makanan ini kan, ya Abul Haytham itu pergi dia untuk menyembelih dan menyiapkan makanan ini, sehingga Kanjeng Nabi dan dua sahabat temannya ini ya sendirian kan. Kemudian tiba-tiba ketika Abul Haytham datang sudah bawa makanan itu, wah luar biasa. Kanjeng Nabi tanya, loh kamu tadi kenapa kok tiba-tiba pergi lama sekali? Ya saya menyiapkan makanan ini Kanjeng Nabi gitu. Loh kamu kaya begitu apa nggak punya pembantu atau apa gitu? Wah saya nggak punya pembantu Kanjeng Nabi. Saya nggak punya pembantu. Ah udah kalau begitu nanti saya carikan pembantu. Saya akan kasih kamu seorang budak atau seorang ya pembantu gitu. Nah baru kemudian, nah ini kisahnya dalam konteks itu. Ini kisah yang akan kita baca itu kaitannya dengan itu. Kanjeng Nabi pernah berjanji kepada Abul Haytham ibnu Tayyihan. Ini sahabat yang dia hanya punya riwayat satu hadis saja. Ya hadis ini saja. Jadi ada sahabat yang hadisnya banyak ya. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu hadis yang diriwayatkan beliau itu banyak sekali. Tapi ada sahabat yang tidak meriwayatkan satu hadis pun juga ada. Ada yang cuma satu hadis, salah satunya ini. Ya, Abul Haytham ibnu Tayyihan ini. Jadi Kanjeng Nabi pernah berjanji kepada Abul Haytham ibnu Tayyihan khadiman, seorang pembantu. Karena ya tadi itu menyiapkan makanan sendirian ya. Bayangkan mulai dari nyembelih kambing sampai masak bersama istrinya tentunya ya. Itu kan butuh waktu lama itu. Godok belum apa itu ya. Setelah disembelih hewan itu kan untuk mengambil dagingnya itu kan butuh waktu itu untuk diiris-iris itu kan, dan dimasak dan seterusnya. Jadi butuh waktu yang cukup lama sebetulnya. Dari sarapan sampai makan siang itu kan waktunya lama, berapa jam itu kan. Dan semua dikerjakan sendiri. Kanjeng Nabi merasa kasihan karena ini jadi sahabat Abul Haytham ibnu Tayyihan ini sahabat yang tulus sekali ingin menjamu Kanjeng Nabi itu ya. Kanjeng Nabi juga tergerak dan terharu ya dengan ketulusan sahabat Abul Haytham ini, sehingga beliau berjanji akan mencarikan khadim. Nah, kemudian Kanjeng Nabi pada suatu waktu mendapatkan ghanimah, mendapatkan pampasan perang ya. Salah satunya adalah ada 3 orang yang ditawan sebagai tawanan perang. Dan dalam praktek zaman itu kan kalau orang itu ditawan di dalam peperangan itu kan ada opsi orang itu bisa dijadikan budak, bisa dilepas karena ada ransom, ada pertukaran orang tawanan perang ya, atau dijadikan budak. Jadi nah ini ada 3 budak yang kemudian menjadi haknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dapat bagian 3 budak itu. Nah karena beliau pernah punya janji dengan Abul Haytham untuk memberikan seorang khadim atau seorang pembantu, ya udah kebetulan ini fa'ata atau fa'utia, maka didatangkanlah bisalah satin dengan 3 orang minas sabi dari pampasan dari tawaran perang itu ya. Atau fa'ata, maka datanglah Kanjeng Nabi bisalah satin dengan 3 orang minas sabi dari tawaran perang. Fa'ata, maka memberikan Kanjeng Nabi itsnaini 2 pampasan perang ini kepada seseorang ya. Wa baqiya, dan tersisa ya as-sabi ini wahidan 1 ya. Wahidan 1. Jadi 2 dikasihkan kepada orang lain, 1 tersisa. Kemudian fa'atat, maka datanglah Fatimah itu Siti Fatimah, putrinya Kanjeng Nabi sendiri radhiyallahu anha. Tatlubu, dalam keadaan meminta Fatimah ini minhu dari Kanjeng Nabi khadiman, seorang pembantu juga.
Jadi putri tersayangnya Kanjeng Nabi Siti Fatimah ini ya, datang minta pembantu. Kanjeng Nabi, saya butuh pembantu, gimana ini ya? Nah, putri beliau sendiri, wa taqulu, dan berkata Siti Fatimah, ala tara atharar roha biyadaya. Ala tara, tidakkah melihat engkau wahai bapak ya, karena ini Kanjeng Nabi ini bapaknya Siti Fatimah ya. Atharar roha, bekasnya roha itu apa ya? Alat untuk menumbuk gandum, yaitu mil itu ya. Mil itu apa mil itu ya? Mil itu ini alat yang ditarik dengan kuda atau keledai muter gitu ya, apa mil itu ya? Kincir angin. Kincir ya, kincir. Windmill, kalau windmill ya. Atharar roha, bekasnya kincir. Kincir itu alat yang berputar itu loh ya. Dulu sebelum ada seleb ya, seleb kalau bahasa kampungnya itu seleb. Sebelum ada seleb dulu orang kalau menumbuk jagung atau tepung, gandum ya, itu kalau nggak ditumbuk, dideplok kalau bahasa Jawanya, pakai lesung gitu. Nah, kalau di Arab itu sistemnya bukan ditumbuk, tetapi ada alat yang seperti kincir gitu berputar, ditarik oleh kuda atau keledai untuk menumbuk gandum. Jadi semua serba manual, nggak ada itu gandum yang sudah siap kayak di supermarket sekarang, enak sekali. Belum ada itu. Nah, ini Siti Fatimah ini kalau mau numbuk gandum ya pakai alat itu. Dan ini kadang-kadang tidak pakai kuda atau pakai keledai atau bakal ya, bakal, tapi ditarik secara manual. Jadi diputar begitu pakai tangan saja. Nah, Kanjeng Nabi lihat ini tanganku habis menarik kincir ini. Ala tara, tidakkah melihat engkau Kanjeng Nabi atharha, bekasnya kincir untuk menumbuk gandum ini, biyadaya, pada tanganku. Ya, kita tahu Siti Fatimah dan Sayyidina Ali suaminya itu kan hidupnya miskin, tidak mau kaya ya. Miskin sekali. Ya sebagaimana ayahnya Kanjeng Nabi kan begitu, memilih hidup miskin memang. Fadzakara. Nah, fadzakara maka menyebutkan Kanjeng Nabi mau idahu janjinya Kanjeng Nabi li Abil Haythami, kepada Abil Haytham. Kanjeng Nabi kemudian menyebut, aku dulu janji ya sama Abul Haytham mau tak kasih pembantu juga. Nggak bisa saya mengingkari janji saya kepada Abul Haytham. Faja'ala, maka menjadilah yaqulu, berkata, bersabda Kanjeng Nabi, kaifa bimau'idi li Abil Haythami. Kaifa, bagaimana bimau'idi, dengan janjiku li Abil Haythami, kepada sahabat Abul Haytham. Ini padahal putrinya sendiri loh ya. Putrinya sendiri, putri tersayang ya, minta pembantu dan kebetulan ada stoknya itu ya. Kebetulan ada budak yang tersisa satu itu. Tapi Kanjeng Nabi ketika itu ingat kepada janjinya kepada Abul Haytham. Karena sudah janji ya gak bisa dilanggar. Fa'athara, maka memenangkan Kanjeng Nabi kepada Abil Haytham ya, bihi, dengan janjinya ini, ala Fatimah, mengalahkan Siti Fatimah. Jadi walaupun putrinya sendiri, Kanjeng Nabi mengalahkan janji, mengalahkan permintaan putrinya dan memenuhi janjinya kepada Abul Haytham ini. Lima, karena ada qad sabaqah telah terdahulu ya. Ma tadi itu min mau'idi, berupa janjinya Kanjeng Nabi lahu kepada Abul Haytham ya. Karena sudah terlanjur ya, sabaqah terlanjur min mau'idi, dari janjinya Kanjeng Nabi lahu kepada Abul Haytham. Ma'annaha, padahal sesungguhnya Siti Fatimah, kanat, ada Siti Fatimah ini tudiru memutar ya, ar-roha, kincir, biyadiha, dengan tangannya Siti Fatimah ad-dhaifati, yang lemah ya. Sampai tangannya terluka itu.
dan minta tolong diberikan pembantu. Kanjeng Nabi tetap tidak mau meluluskan permintaan putrinya ini karena sudah janji dengan orang lain. Ini kisah bagi saya kisah mengharukan ya, mengharukan sekali ini. Bagaimana seorang bapak, yaitu Kanjeng Nabi, bisa mengatasi perasaan dirinya terhadap seorang anaknya karena demi untuk memenuhi janji. Ini kalau dalam filsafat disebut dengan apa ya? Filsafat dengan sikap stoik ya. Ini stoicisme. Ini filsafat Stoa yang terkenal dalam filsafat Yunani. Salah satu ciri khas dari filsafat Stoa atau stoicisme ya. Kalau nggak salah ada teman saya itu Mas Henry Manampiring yang nulis buku apa ya, filsafat apa namanya, filsafat teras. Filsafat teras itulah namanya filsafat stoicisme ya. Nah, filsafat stoicisme itu adalah ajarannya adalah kita harus bisa menundukkan perasaan-perasaan atau emosi-emosi kita ya, yang itu mengganggu penilaian kita secara jernih ya. Jadi kita harus bisa mengalahkan perasaan-perasaan personal. Termasuk dalam situasi yang seperti ini, kamu janji kepada orang lain. Tiba-tiba kamu menghadapi putri kamu, putri ini, kalau putra mungkin bisa dimaklumi ditolak permintaannya. Ini seorang putri tersayang, putri Kanjeng Nabi yang paling disayang, Siti Fatimah, dan secara real memang mengalami kesulitan. Dia tangannya terluka karena menarik kincir itu. Minta bantuan, diberikan pembantu, dan kebetulan ada pembantu itu. Nah, kalau kita menjadi, bayangkan kalau jenengan berada pada posisi Kanjeng Nabi, ya, kira-kira bagaimana? Kalau misalnya, ini contoh saja, kalau misalnya sampean mengatakan kepada Abul Haytham tadi itu, maaf ya, ini gimana ya, situasinya kan, ya saya memang punya janji dengan kamu, tapi anakku yang tersayang ini, kamu kan laki-laki, ini perempuan, dan dia nggak punya pembantu, kerja sendiri di dapur, tidak ada orang yang membantu dia, dan dia kerepotan, tangannya terluka karena deplok, karena menumbuk gandum. Ini ya, untuk sementara janji kamu ditunda dulu ya, ini demi anak saya. Kira-kira seandainya itu dilakukan misalnya oleh Kanjeng Nabi, saya kira Abul Haytham juga tahu, maklumi lah kira-kira ya. Nah, tapi Kanjeng Nabi tidak. Kanjeng Nabi tidak terhanyut oleh situasi subjektifnya itu, oleh keadaan subjektifnya itu, oleh perasaannya itu terhadap putrinya itu. Dia bisa menundukkan perasaan personalnya. Itu yang disebut dengan sikap stoik. Sikap di mana kamu dalam keadaan yang mengalami perasaan yang mengharu biru, entah sedih sekali atau gembira sekali ya. Itu kan perasaan itu kan kalau ekstrim kan sedih sekali atau gembira sekali. Nah, dalam situasi seperti itu kamu bisa bertahan, tidak terhanyut oleh situasi itu. Kamu seperti tiang yang kokoh berdiri walaupun ada badai yang berkecamuk di sekitar tiang itu. Itulah ajaran dari filsafat teras atau filsafat Stoa itu ya, stoicisme itu dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi ini. Kanjeng Nabi bisa mengatasi perasaan terhadap putrinya itu. Walaqad kana, dan telah benar-benar atau sungguh pernah terjadi, ada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalisan, duduk pada suatu hari, yaksimu ya, membagi Kanjeng Nabi ghanaima hawazina ya, pampasan perang atau ghanimah qabilah Hawazin, yaitu qabilah ini perang terjadi pada saat perang Hunain, yaitu perang yang terjadi setelah
terjadinya penundukan kota Makkah atau Fathu Makkah. Jadi setelah Makkah ditundukkan, kemudian Kanjeng Nabi menawarkan kepada suku-suku di sekitar Makkah untuk tunduk, yang menolak akan diperangi itu. Nah, salah satunya adalah kabilah Hawazin ini di daerah Hunain itu. Nah, mereka berhasil ditaklukkan dan kemudian terkumpullah beberapa pampasan perang atau ghanimah, dan setelah itu dibagi Kanjeng Nabi. Fawaqafa, maka berdiri alaihi kepada Kanjeng Nabi rajulun, seorang laki-laki, maksudnya seorang laki-laki yang ikut dalam perang ini, minan nasi dari orang-orang, dari manusia, artinya para orang-orang yang ikut perang dalam perang Hawazin ini. Faqala, maka berkata laki-laki ini, jadi dia datang, fawaqafa alaihi itu datang kayak melangkrik dia di depan Kanjeng Nabi gitu. Nah, orang ini nagih janji. Faqala, maka berkata orang ini, innali indaka mau'idan, innali sesungguhnya bagiku indaka bagi terhadapmu Kanjeng Nabi mau'idan, ada janji. Ya Rasulullah wa Rasulullah, Kanjeng Nabi, dengan ingat ya, sampean punya janji gitu. Yaitu kalau saya ikut perang ini dan menang, saya akan mendapatkan pampasan perang yang jumlahnya besar. Karena orang ini mungkin orang yang merupakan ketua suku, sehingga dia merasa berhak untuk mendapatkan pampasan perang yang lebih banyak. Dan Nabi berjanji kepada orang ini untuk memberikan pampasan perang yang sesuai dengan status sosial dia memang ya. Qala, berkata Kanjeng Nabi, menjawab Kanjeng Nabi, sadaqta, benar kamu. Ya, memang aku pernah janji. Fahtakim, maka mintalah, atau fahtakim maka berhukumlah, maksudnya mintalah engkau sesuatu syi'ta yang menghendaki engkau. Kamu pengen apa? Qala, berkata laki-laki itu, ahtakimu thamanina dha'inatan wa ra'iyaha. Ahtakimu, memutuskan aku atau meminta aku, thamanina 80 dha'inatan domba ya. Wedhus gibas kalau bahasa Jawanya itu domba, plus wara'iyah, dan orang yang merawat binatang itu namanya penggembala, wara'iyah, dan penggembala kambing ini. Jadi dia minta 80 domba plus penggembalanya itu. Ya, sebetulnya 80 itu ya nggak banyak sebetulnya ya. Tapi bagi orang ini dikira itu sudah banyak sekali, sudah cukup mewah permintaan ini. Qala, maka berkata Kanjeng Nabi, hiya laka, hiya, ya oke, itu tadi 80 domba dan bersama penggembalanya itu laka bagimu. Wa qala, dan berkata Kanjeng Nabi, atau menjawab Kanjeng Nabi, oke, setelah dikasih semua permintaannya itu, Kanjeng Nabi sambil berseloroh kira-kira gitu. Ikhtakamta yasiran, ikhtakamta, memutuskan engkau atau meminta engkau yasiran, barang yang sedikit sekali. Kamu kok kenapa mintanya sedikit? Kamu kan saya janjikan, kamu minta apa saja gitu. Kenapa kamu kok mintanya sedikit, cuma 80 domba dan bersama penggembalanya itu. 80 itu ya kecil kalau untuk ukuran zaman itu ya. Karena orang Arab itu kalau punya ternak itu ya bisa sampai ratusan, bahkan ribuan ya. Misalnya seperti kakeknya Kanjeng Nabi, Abdul Muthalib itu kan punya ternak ratusan itu. Sampai kita pernah kan membaca kisahnya, kakeknya Kanjeng Nabi itu saking kepinginnya punya anak dan hidup ya, karena kan konon kisahnya Abdul Muthalib ini begitu punya anak meninggal itu. Jadi beliau kemudian bernazar,
pokoknya kalau punya anak hidup akan bernazar untuk menyembelih 100 onta itu. 100 ya. Jadi 80 itu ya nggak banyak sebetulnya. Kamu kenapa kok mintanya sedikit? Wala sahibatu Musa alaihi salamu. Dan sesungguhnya teman perempuan Nabi Musa alaihi salam, artinya teman perempuan di sini seorang perempuan yang pernah minta kepada Nabi Musa, yaitu ya alaihi salam, allati dalat yang menunjukkan perempuan ini kepada Nabi Musa ala izami Yusuf kepada tulang belulangnya Nabi Yusuf ya. Kanat ada perempuan tadi itu ahzama, lebih punya tekad besar ya, artinya punya permintaan yang lebih serius mingkat daripada engkau, wa ajzala dan lebih baik ya hukman keputusannya mingkat daripada kamu ya. Hina hakama ketika menyerahkan hak kepada perempuan ini Nabi Musa alaihi salam ya. Jadi ini ceritanya dulu Nabi Musa itu ceritanya pernah mencari makamnya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu kan, jadi Nabi Musa itu kepingin seluruh putra-putranya Nabi Yakub yang 12 itu semua mau dimakamkan di satu tempat itu. Berhasil semua ditemukan, dimakamkan di Baitul Maqdis ya. Tapi tinggal satu orang, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tidak diketahui itu makamnya dan tulang belulangnya itu nggak diketahui. Sampai akhirnya satu saat ada seseorang ngasih tahu Nabi Musa, wahai Musa, kalau kamu ingin menemukan tulang belulangnya Nabi Yusuf, kamu tanya kepada perempuan itu, perempuan Mesir ya, yang sudah tua sekali, sudah tua. Lalu Nabi Musa datang kepada perempuan itu, Bu, katanya jenengan bisa membantu saya untuk menemukan, mengidentifikasi makamnya Nabi Yusuf dan menemukan tulang belulangnya. Iya, saya tahu di mana itu tempatnya, ada di Sungai Nil, jadi di dalam sungai itu. Jadi ya sudah dialiri air ya. Tapi di mana ya kamu nanti saya tunjukkan, tapi aku minta sesuatu. Kalau kamu bisa meluluskan permintaan saya ini, maka saya akan tunjukkan di mana makamnya atau tempat kuburannya Nabi Yusuf yang hilang dalam waktu yang cukup lama itu ya. Nah, apa permintaan perempuan? Permintaannya aneh. Permintaannya susah dipenuhi kalau oleh orang biasa. Apa permintaannya? Faqalat, maka berkatalah perempuan itu, hukmi, permintaanku, antarudda, untuk mengembalikan engkau wahai Musa nih kepadaku syabatan sebagai perempuan yang muda. Saya kepingin dijadikan muda kembali. Bisa enggak itu? Bukan hanya muda saja, wa adkhula, dan masuk aku ma'aka bersama engkau al-jannata, surga. Kamu jadikan muda, perempuan, gadis ting-ting lagi ya, dan masuk surga bersama kamu. Wah, permintaan yang gede banget ini kan. Dibandingkan dengan tadi itu, laki-laki yang tadi itu minta kepada Kanjeng Nabi hanya 80 kambing, nggak ada apa-apanya itu kan. Makanya kalau kayak menggoda orang itu, kamu kenapa kok mintanya sedikit sekali? Kamu kok kalah sama perempuan yang minta Nabi Musa itu ya. Jadi kamu kok kalah sama perempuan itu? Perempuan yang minta Nabi Musa itu jauh lebih cerdas daripada kamu gitu. Masa cuma 80? Artinya kalau seandainya laki-laki tadi itu mintanya sesuatu yang seperti perempuan ini, yang ajaib, Kanjeng Nabi akan memenuhi ya. Kila, maka dikatakan, fakana, maka ada annasu, orang-orang ya, yudha'ifuna, menganggap remeh, lemah ya, orang-orang ini sesuatu ikhtakama yang yang meminta
orang tadi itu bihi dengan sesuatu tadi itu. Hatta ju'ila, sehingga dijadikanlah laki-laki itu bersama permintaannya tadi itu masalan sebagai unen-unen, sebagai apa ya, sebagai kata-kata mutiara. Masal ya, masal itu semacam kata-kata mutiara. Jadi kalau ada orang kok minta sesuatu, ekspektasinya kok lebih rendah daripada yang seharusnya, itu akan digunakan istilah ini atau ungkapan ini. Fakila, maka dikatakan asyahhu min sahibis samanina warra'i. Ya. Asyahhu lebih kikir, lebih apa ya? Lebih ngirit, lebih kikir min sahibis samanina warra'i daripada orang yang punya 80 domba bersama penggembalanya itu. Kamu ini orang kok kikirnya, meditnya ya, kok melebihi si 80 orang yang punya 80 kambing dan penggembalanya. Maksudnya yaitu orang yang diberikan keleluasaan minta sesuatu tapi kok mintanya cuma sedikit. Jadi itu kayak sebetulnya orang ini ngirit ya, ngirit. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal khulfu an ya'idar rajulu ar-rajula wa fi niyyatihi an yafiya. Nah, ini hadis yang menerangkan hadis yang sebelumnya tadi itu. Laisa, tidak ada al-khulfu, termasuk kategori melanggar janji, an ya'ida, janji ar-rajulu, seorang laki-laki, ar-rajula, kepada laki-laki lain, wa fi niyyati, dan di dalam niatnya laki-laki ini an yafiya, untuk memenuhi janjinya. Jadi itu bukan bagian dari melanggar janji. Jadi kalau kamu janji dan berniat untuk memenuhi janji itu, kemudian karena ada halangan yang bersifat syar'i ya, artinya valid, kamu tidak memenuhi janji itu tidak masuk dalam kategori janji yang membuat kamu jadi orang munafik gitu. Wa fi lafdzin akhar, dan di dalam redaksi yang lain, hadis yang lain berbunyinya begini, idza wa'adar rajulu, ketika berjanji seorang laki-laki akhahu, kepada saudaranya rajul ini, wa fi niyyatihi, dan di dalam niatnya rajul ini an yafiya, untuk memenuhi rajul ini terhadap janjinya, falam yajid, maka tidak memenuhi, maka tidak menjumpai, tidak mampu orang ini untuk memenuhi itu karena kendala, maka fala isma, maka tidak ada dosa ya, alaihi, bagi orang tersebut. Inilah yang disebut dengan janji yang melanggar janji, yang masuk dalam kategori munafik. Itu adalah janji yang seperti ini, janji yang dari awal memang tidak diniatkan untuk dipenuhi. Itulah janji yang berbahaya ya. Tapi kalau dari awal kamu kepingin memenuhi tapi kemudian tidak kuasa karena ada kendala, ya tidak masalah, tidak dosa, fala itsma alaihi. Sekian ngaji Ihya malam ini, semoga kita bisa terhindarkan dari 3 sifat-sifat kemunafikan tadi itu ya, dan semoga kita bisa menjalankan dan mengamalkan ajaran kitab Ihya yang kita pelajari pada malam hari ini. Kalaupun tidak bisa melaksanakan semuanya, ya minimal kita berniat ya. Sekali lagi saya menekankan aspek ini ya, minimal kita berniat belajar untuk menjalankan ini, walaupun belum bisa total sepenuhnya melaksanakan itu. Minimal kalau kita sudah punya niat itu, insya Allah akan menolong kita dan kita akan diganjar, akan diberikan pahala atas niat baik kita itu. Mari kita tutup bersama ngaji kitab Ihya ini dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحbihi wasallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.